Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada dosen pengampu yaitu Dr. Andes Muhammad Syarif SPDI MA, dan yang saya hormati kepada kawan-kawan semua yang menonton video ini. Duduknya kami dan membuat video ini hanya untuk memaparkan hasil makalah kami yang berjudul 5 Sarapan Utama Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, yang akan dijelaskan oleh kawan saya yaitu Agustian. Baiklah, saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu menghidupkan menasah. Dan di mana menghidupkan menasah ini adalah tujuan utama syariat Islam untuk memajukan pengetahuan tentang syariat-syariat yang ada di dalam agama Islam. Yang pertama yaitu untuk mengoptimalkan menasah sebagai center atau tempat kumpul para warga. Yang kedua, sholat berjamaah di menasah. Yang ketiga, melakukan kegiatan sosial dan keagamaan yang dilakukan di menasah. Yang keempat, ada kegiatan zikir atau majelis taklim yang dilakukan pada setiap malam Jumat atau malam lain yang disepakati. Yang kelima, ada menasah sebagai institusi pengawasan syariat Islam. Jadi menasah bagi masyarakat desa adalah tempat untuk berkumpulan masyarakat dan sentral tempat ibadah, salat termasuk kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Oleh karena itu, menasah penting untuk diaktifkan agar syariat-syariat Islam itu tidak hilang dan bisa menghindari kita dari hal yang menyesatkan. Yang kedua, tujuan ada sasaran syariat Islam yang adalah lingkungan kantor dan sekolah yang Islami. Yang pertama, di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah yang Islami itu bagaimana kita membuat sebuah lingkungan yang saling menghormati atau saling menghargai satu sama lain antar siswa. Yang pertama itu ialah harus melakukan kegiatan-kegiatan Islami seperti gotong royong ataupun sholat zuhur bersama atau baca yasin pada pagi hari Jumat dan sebagainya. Yang kedua, di lingkungan kerja yang Islami. Di lingkungan kerja, terciptanya lingkungan kerja yang Islami, karyawan di sebuah kantor. Yang kedua, ada sasaran syariat Islam yang adalah lingkungan kantor dan sekolah yang Islami. Yang pertama, di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah yang Islami itu bagaimana kita membuat sebuah lingkungan yang saling menghormati atau saling menghargai satu sama lain antar siswa. Yang pertama itu ialah harus melakukan kegiatan-kegiatan Islami seperti gotong royong ataupun sholat zuhur bersama atau baca yasin pada pagi hari Jumat dan sebagainya. Yang kedua, di lingkungan kerja yang Islami. Di lingkungan kerja, terciptanya lingkungan kerja yang Islami, karyawan di sebuah kantor tersebut harus saling mengisi dan melengkapi satu dengan yang lainnya sesuai dengan perannya masing-masing dengan menjaga alam atau lingkungan sekitar kantor dan dan harus menggunakan nilai-nilai syariat Islam dalam segala aktivitasnya. Kehidupan manusia dalam politik, manajemen, sosial, ekonomi yang sesuai dengan rahasia penciptanya, yakni beribadah kepada Allah. Dengan terbentuknya lingkungan kantor yang Islami, orang-orang akan termotivasi dari pekerjaannya dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan dapat mengurangi terjadinya kasus korupsi yang ada. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anas. Saya akan menjelaskan tentang pemberdayaan zakat. Jadi yang dimaksud dengan pemberdayaan zakat itu sangat penting untuk membantu sesama muslim, dan dana yang disalurkan juga tidak boleh salah. Jangan sampai adanya kepentingan antara fakir miskin. Karena ada yang dapat zakat dan ada yang tidak. Maka dari itu untuk para
para aparat diharapkan untuk mengambil orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Adapun strategi pemberdayaan zakat itu ada strategi pengumpulan zakat dan ada strategi pengelolaan zakat dan ada juga strategi penyaluran zakat. Pelaksanaan syariat Islam. Dalam menegakkan syariat Islam di Aceh perlu untuk pengawasan, yakni dengan melaksanakan program-program yang sesuai dengan yang telah ditentukan dan diatur dalam kanun ataupun undang-undang. Yang akan kita bahas di sini adalah kualitas pelayanan. Yang pertama itu kinerja pelayanan yang akan kita bahas di sini adalah kualitas pelayanan. Yang pertama ialah kinerja pelayanan di bidang penegakan syariat Islam. Itu terbagi 3 poin. Yang pertama mengadakan kegiatan operasi, yang kedua melakukan investigasi terhadap pelanggaran syariat Islam atau kanun. Itu yang ketiga adalah peningkatan kedisiplinan aparatur Kota Banda Aceh. Dan yang B ialah yang kedua kinerja pelayanan di bidang penegakan perundang-undangan daerah dan sumber daya aparatur. Terbagi 3 poin. Yang pertama adalah membangun pola kemitraan dengan kepolisian, kejaksaan, militer dan instansi lainnya yang terkait perihal membina dan memantau penyediaan, penindakan dan penyelesaian perkara. Yang kedua ialah membuat hukum syariat dengan peraturan daerah atau kanun yang berlaku di Banda Aceh dan Aceh. Yang ketiga bidang perundang-undangan berfungsi sebagai pusat informasi hukum di Kota Aceh bagi pelaksanaan tugas satuan polisi, Pamong Praja dan sekitarnya. Dan masuk dengan poin E, yaitu perluasan kewenangan Mahkamah Syariat. Dalam rangka pelaksanaan dan menegakkan hukum syariat Islam, perlunya di Aceh itu menegakkan suatu mahkamah agung atau mahkamah yang bertugas untuk menyelenggarakan dan berwenang dalam menyelesaikan dan menegakkan syariat Islam yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 Ayat 1 dan Pasal 49 Undang-Undang Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 meliputi pemeriksaan, pemutusan dan penyelesaian perkara tingkat pertama bagi para pemeluk Islam dalam hal perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariat tetap merupakan bagian dari sistem peradilan nasional. Selain itu, akan diberlakukan juga hukum Islam berdasarkan kanun yang ada di Aceh yang dirumuskan dalam syariat Islam. Dalam penerapan ada 2 hukum positif, yaitu yang pertama adalah peraturan perundang-undangan syariat Islam yang berlaku secara nasional seperti perkawinan, pewarisan dan pewakafan. Dan yang kedua adalah peraturan perundang-undangan syariat Islam yang disusun dalam bentuk berbagai kanun oleh DPRD Provinsi Aceh sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam makalah ini yaitu menghidupkan munasah dilakukan dengan cara melakukan majelis taklim atau yang lainnya agar masa itu tidak sepi dan agar para masyarakat Aceh tidak bodoh dalam hal hukum agama dan tata fikih. Dan yang kedua, kesimpulan yang kedua ialah lingkungan kantor dan sekolah yang Islami dilakukan dengan cara menyampaikan dan melakukan yang baik di lingkungan sekolah maupun kantor agar silaturahmi selalu terjaga dan kita senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan kita dengan baik. Dan kesimpulan yang ketiga ialah
pemberdayaan zakat milik supaya semua fakir miskin yang ada di negeri Aceh Darussalam ini mendapatkan apa yang didapatkan dia untuk memodalkan dalam mengambil dan para penerima zakat. Jangan sampai di sini, jangan sampai diberikan pada yang tidak berhak untuk menerima hal tersebut. Dan kesimpulan yang keempat ialah pengawasan pelaksanaan syariat Islam di Aceh untuk mengurangi dan mencegah terjadinya pelanggaran syariat di Aceh, yang mana sekarang ini semakin banyak kasus-kasus pelanggaran syariat Islam yang terjadi di kalangan anak-anak, remaja maupun orang dewasa, dan dalam lingkungan keluarga juga. Dan kesimpulan yang kelima ialah perluasan kewenangan mahkamah syariat berfungsi untuk dapat menghakimi para pelanggar syariat Islam yang menjalankan kanun-kanun yang ada untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau pertimbangan yang terjadi dalam masyarakat di belakangan itu. Di belakang itu mahkamah syariat juga berfungsi untuk mencegah dan menyelenggarakan syariat Islam yang ada di Aceh. Sekian presentasi dari hasil makalah kami. Apabila yang ingin bertanya ataupun yang masih bingung, tolong ditulis di kolom komentar. Sekian dari kami. Apabila ada kurangan, kami minta maaf.